Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dosen pengampu mata kuliah di lingkungan Fakultas Syariah, khususnya dan di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang pada umumnya. Setelah kita memberikan tutorial tentang pengembangan dalam aspek rekognisi dan sertifikasi, maka kita lanjutkan dengan tutorial bagaimana menginputkan data pengembangan dalam aspek penelitian. Maka dalam aspek penelitian ini, Bapak Ibu juga bisa menarik data dari feeder. Ternyata data penelitian Pak Supardi masih kosong di data feeder, maka alternatif kedua yang akan kita lakukan, yaitu menginputkan data dengan mengklik tambah. Dalam hal ini, kita akan inputkan tanggal mulai penelitian itu kapan, kemudian tanggal selesainya itu kapan, kemudian bulannya itu akan secara otomatis terisi. Kemudian judul penelitiannya apa, kemudian tema penelitiannya apa, kemudian tingkat kesesuaian dengan roadmap penelitian yang ditetapkan oleh program studi atau fakultas ataupun universitas. Maka jika penelitian kita itu sesuai dengan roadmap, maka kita harus memilih kesesuaian. Kemudian lokasi penelitiannya di mana, kemudian bidang penelitian yang kita lakukan itu kita diberi pilihan terkait tentang keilmuan apa. Maka kita tinggal pilih salah satu. Kemudian penelitian ini apakah penelitian mandiri atau tim. Kemudian di sini ada tawaran sebenarnya lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi mana yang tempat kita bekerja sama melakukan penelitian. Kemudian di sini kita akan berikan keterangan apakah hasil penelitian yang kita laksanakan itu bisa atau kita integrasikan dengan mata kuliah yang kita ajarkan. Maka di sini tinggal pilih iya atau tidak. Kalau iya, maka di sini kita cantumkan mata kuliahnya apa, kemudian bentuk integrasinya seperti apa. Setelah itu di sini kita inputkan file penelitian yang telah kita laksanakan. Setelah ini Bapak Ibu isi, maka Bapak Ibu mesti lakukan penyimpanan. Setelah Bapak Ibu lakukan penyimpanan, maka Bapak Ibu kembali ke daftar. Dan kondisi yang seperti itu yang harus Bapak Ibu lakukan dari setiap kali selesai penelitian yang Bapak Ibu laksanakan. Kemudian lanjut dari tahap pengembangan juga dari aspek pengabdian masyarakat. Polanya tetap sama dengan apa yang kita lakukan pada tahapan penelitian, yaitu dengan cara tarik data dari feeder sebagai alternatif pertama. Kemudian kalau alternatif ini masih kosong, kita coba lihat dari Siakat Cloud. Ternyata masih kosong. Kemudian kita pakai alternatif kedua, yaitu menambahkan data. Maka dalam hal menambahkan data, maka di sini kita inputkan tanggal mulai PKM yang kita lakukan, tanggal selesainya kita inputkan juga, kemudian nama PKM-nya apa, kemudian tema PKM-nya apa, kemudian jenis PKM-nya apa. Menduduki jabatan pada pemerintah kah, melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian kah, atau lain sebagainya. Dan juga di dalam hal ini kita bisa juga memilih terkait dengan soal ceramah. Ceramah dalam 1 bulan, ceramah dalam 1 semester, itu bisa kita pilih. Kemudian terkait dengan soal kesesuaian dengan roadmap, ya harus kita lakukan pemilihan. Kemudian tingkat PKM, apakah lokal, nasional, internasional harus kita inputkan. Termasuk dengan penyelenggaranya. Penyelenggaranya kalau ceramah ya masjid atau musala. Kemudian apakah mandiri atau tim. Kemudian apakah terintegrasi dengan mata kuliah hasil pengabdian masyarakat kita itu ataukah tidak. Kalau iya, kita cantumkan mata kuliahnya apa,
bentuk integrasinya apa. Kemudian kita harus inputkan file PKM atau bukti-bukti fisik yang kita miliki terkait dengan pengabdian masyarakat itu. Setelah ini kita inputkan, lalu kita simpan. Setelah disimpan, kita kembali ke daftar. Maka kondisi ini harus Bapak inputkan sesuai dengan jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang Bapak Ibu laksanakan. Kemudian untuk tahapan pengembangan publikasi yang terakhir yaitu pengembangan adalah publikasi. Dalam hal publikasi, di sini kita hanya diberi ruang untuk melakukan penambahan. Maka kita tambah. Di sini kita tambah, kemudian judul publikasi kita apa, nama publikasi kita di mana, ini terkait dengan jurnalnya apa. Kemudian pilih publikasi, apakah jurnal nasional terakreditasi atau tidak, internasional bereputasi atau tidak, jurnal internasional sajakah, atau lain sebagainya. Dan juga di sini berlaku terkait tentang tulisan yang ada di media massa. Ini kita bisa pilih. Kemudian tingkat publikasi kita itu apakah tingkat lokal, nasional, atau internasional. Kemudian di sini kita inputkan ISSN yang ada pada jurnal. Kemudian tanggal terbitnya kita inputkan, kemudian kita menulis itu apakah tim atau mandiri. Kemudian judul penelitian kita input tinggal memilih. Kemudian setelah itu kita inputkan file publikasi. File publikasi ini sangat bagus kalau kita menggunakan URL file publikasi. Kita tinggal download atau copy paste data yang ada di bagian atas ini. Ketika ini kita buka dan tampil layar jurnal, maka di sini kita tinggal klik di sini, lalu kita blok, lalu kita copy atau salin, lalu di sini kita paste. Nah, maka data URL itu udah selesai. Nah, setelah ini Bapak Ibu selesaikan, maka Bapak Ibu lakukan penyimpanan. Setelah Bapak Ibu lakukan penyimpanan, kita kembali ke daftar, kemudian melakukan penambahan sesuai dengan berapa jenis publikasi yang telah Bapak Ibu inputkan. Dan catatan penting dalam hal ini Bapak Ibu, apapun data yang Bapak Ibu masukkan di sini, maka secara pragmatis, yang pertama Bapak Ibu datanya terpublish di PDDikti. Yang kedua, secara pragmatis juga data Bapak Ibu bisa dimanfaatkan oleh program studi, fakultas ataupun universitas untuk kepentingan akreditasi. Yang ketiga, data yang Bapak Ibu inputkan di sini akan mendukung nilai akreditasi yang berdampak juga terhadap kuantitas penerimaan mahasiswa ataupun pembukaan prodi di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang. Dan di sisi lain ya ada efek keuangan yang akan Bapak Ibu terima. Karena ketika bertambah mahasiswa, bertambah aktivitas dan lain sebagainya, itu akan memberikan konsekuensi lain. Dan pasti hal itu akan menjadi positif. Demikian Bapak Ibu, besar harapan kami atas nama admin, baik admin program studi, admin fakultas, maupun admin universitas, agar Bapak Ibu dapat membantu meringankan beban kerja admin dalam rangka melakukan tracking dari apa yang Bapak Ibu lakukan selama menjadi dosen di lingkungan UIN, baik rekognisi, sertifikasi, penelitian, pengabdian masyarakat, maupun publikasi. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita dampingi dalam bentuk tutorial. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu, dan terima kasih juga atas perkenan dan bantuan Bapak Ibu untuk meringankan tugas
keadministrasian ini. Dan mohon maaf atas segala kealfaan dan kekhilafan. Terima kasih. Billahi taufik wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.